Eee, dipersiapkan terlebih dahulu ya, untuk catatannya, untuk, tempat duduknya yang nyaman, semuanya ya. Insyaallah acara sekarang dimulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Yang kami hormati Presidir Inspirasi Malam Kak Arsip Arianto, jajaran panitia, serta seluruh peserta ngobrol inspirasi yang diselenggarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara ngobrol inspirasi sekolah profetik membincang ilmu sosial transformatif obrolan 1 pada hari Sabtu 24 Juli 2021. Salawat serta salam kita haturkan kepada utusan Allah, panutan umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pengikutnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Baik, saya Rahmawati sebagai moderator pada obrolan 1 pada kesempatan kali ini, yaitu pada materi mengenal zaman. Untuk mengefisienkan waktu, untuk pembukaan, marilah membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ada sambutan atau prakata sekaligus membuka acara oleh Presidir Inspirasi Malam kepada Kak Arsip Arianto. Disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah membersamai untuk memaksimalkan agenda pada hari ini, dan tak lupa pula kepada narasumber Bapak Andika Saputra yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran karena ada sedikit beberapa orang yang bertanya, kok ada sih ngopi, ada rumah inspirasi dan lain sebagainya. Jadi untuk inspirasi malam itu sendiri banyak proyek, salah satu di antara proyeknya itu adalah rumah inspirasi, dan memang rumah inspirasi itu berfokus kepada rumah baca karena memang kita targetnya sebenarnya sedang menggalang donasi sebanyak-banyaknya untuk memaksimalkan rumah baca itu, dan memang ditargetkan sebagai perpustakaan peradaban insya Allah. Sehingga ketika rumah baca itu sebenarnya dihandle oleh saya sendiri karena memang domisilinya di Makassar kan, dan kebetulan untuk kru inspirasi malam itu sendiri kan secara nasional dan semuanya melalui dunia maya, sehingga untuk pertemuan secara offline itu tidak maksimal, dan itu juga menjadi satu alasan ketika saya menunggu inspirasi malam yang mengadakan aktivitas ini. Saya pikir itu menunggu waktu lama karena mereka sudah punya target tersendiri selama sebulan dia mau buat diskusi apa dan lain sebagainya. Jadi ketika saya memaksakan ada kegiatan baru lagi masuk, itu mengganggu lagi ritme mereka gitu. Jadi makanya inisiatif sendiri untuk buat seperti ini. Makanya mohon maaf juga mungkin dengan segala keterbatasannya, dan mungkin kebanyakan dari teman-teman ini ya hanya membantu tiba-tiba saja, tiba-tiba dihubung, bisa nggak bantu saya untuk membuat kegiatan ini dan lain sebagainya. Tapi bukan itu inti poinnya. Saya mau bilang bahwasanya meskipun dengan adanya momen ini, itu setidaknya menjadikan saya bisa membuka diri untuk berkolaborasi dengan siapa saja, meskipun terkesan dadakan dan lain sebagainya. Cuman bukan berarti ketika ini dadakan, saya mau bilang juga bahwa kita membuat kegiatan yang abal-abal juga, insya Allah nggak seperti itu juga. Kenapa saya begitu semangat untuk mengadakan kegiatan ini sebenarnya, waktu ngobrol dengan Pak Andika, saya ditawari dengan 3 judul materi, yaitu awalnya kan kita bercerita tentang pemikiran Kunto Wijoyo, dan setelah step by step kita ngobrol dan beliau menawarkan 3 obrolan. Yang pertama tentang mengenali zaman, lalu yang kedua tentang menyiapkan generasi, dan yang ketiga itu take action gitu. Dan sebenarnya ini selaras dengan inspirasi malam, tagline-nya baca, diskusi, implementasi. Ketika kita berkata baca di sini kan tidak harus berbicara tentang membaca tulisan,
melainkan kita bagaimana membaca realitas zaman, membaca keadaan masyarakat di sekitar, dan membaca keadaan-keadaan yang lain. Lalu apa yang kita baca itu kita coba diskusikan untuk menemukan problem-problem tersendiri. Inilah mungkin poinnya riset atau apapun bahasanya sejenisnya. Nah, setelah poin riset itu ada, maka kita kembali untuk take action, implementasi di masyarakat. Nah, makanya saya merasa, oh ini selaras. Dan sebelumnya kemarin juga kami coba untuk membuat inspirasi cendikia. Memang inspirasi cendikia itu berfokus kepada riset. Cuman saya mencoba untuk berkolaborasi dengan beberapa gerakan-gerakan mahasiswa, khususnya psikologi, sosiologi, karena saya berpikir kenapa saya berfokus ke sana. Berbicara tentang sosiologi identik dengan berbicara sejarah, dan ketika kita mau berbicara tentang futurolog, alangkah baiknya ketika kita mengenal zaman, mengenal sejarah yang mendalam, karena saya percaya bahwa zaman itu adalah sunnah. Maksudnya zaman itu akan selalu terulang. Jadi tidak ada masalah dengan kita bisa memprediksikan masa depan berdasarkan kita mengetahui bagaimana sejarah itu berulang. Lalu tapi sayangnya karena mungkin perbedaan visi antara saya dan teman-teman yang coba saya ajak kolaborasi, sehingga penelitian-penelitian itu belum terlalu maksimal. Nah, makanya dengan bertemunya saya dengan Bapak Andika, saya berharap dengan adanya SIT itu poin-poin penelitian itu bisa terjadi, karena saya berpikir ini tidak berbicara tentang Indonesia 4.0. Saya basicnya teknik informatika, dan terkadang orang beranggapan bahwa 4.0 itu berbicara bahwasanya teknologi akan menggantikan manusia, kecerdasan manusia akan digantikan oleh mesin, pekerja akan digantikan oleh mesin. Tapi saya mau bilang itu tidak akan terjadi selama manusia menggunakan akalnya untuk berpikir, maka sampai kapanpun manusia tidak akan pernah digantikan oleh mesin. Bahkan dengan alasan seperti itu juga Jepang mengklaim diri sebagai Society 5.0, di mana Society 5.0 itu tidak lagi berbicara tentang kecanggihan teknologi, tapi melainkan bagaimana SDM yang bijak, unggul, menggunakan teknologi gitu. Jadi poin dasarnya sebenarnya adalah bagaimana memperbaiki generasi itu dari individu-individunya. Nah, itu mungkin sebagai pengantar, mohon maaf terlalu lama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Arsip selaku Presidir Inspirasi Malam atas sambutannya. Selanjutnya ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan terlebih dahulu membacakan tata tertib atau aturan selama pemaparan materi berlangsung. Yaitu pertama, rekan-rekan semua diharapkan untuk tertib dan tidak gaduh, mic-nya di-mute. Selanjutnya, diwajibkan untuk on kamera atau on cam. Dan saya berharap rekan-rekan semua bisa ikut aktif pada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jika ingin bertanya, silahkan raise hand atau tulis izin bertanya pada kolom chat sampai dipersilahkan oleh moderator. Bisa dipahami? Siap. Oke, selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Data pribadi pada pemateri kali ini, yang pertama itu nama lengkap Andika Saputra, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Denpasar 26 November 1987. Nama ayah Widodo Cahjono, nama ibu Tri Kuswandiri, agama Islam, status menikah, alamat Perumahan Gading Regensi 2 nomor C13, Jalan Indro Noto, Ngabenyan, Kartasura, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Warga negara Indonesia, telepon atau nomor WA 081 2348 37570. Website www.andikasaputra.net. Email andikasaputra87@yahoo.com atau andikasaputra@ums.ic.id. Sekarang ke kualifikasi akademis. 1994
TK Wipara Tuban Bali. 2000 Sekolah Dasar Negeri nomor 6 Tuban Bali. 2002 Sekolah Menengah Pertama Negeri nomor 1 Kuta Bali. 2003 Sekolah Menengah Pertama Negeri nomor 2 Kuta Bali. 2006 Sekolah Menengah Atas Katolik Soferdi Tuban Bali. 2010 Sarjana Teknik Arsitektur jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Warmadewa Denpasar Bali. Selanjutnya ada Master of Science Pasca Sarjana S2 Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di sini banyak sekali dan IPK-nya 4 kumulot ya. Tesisnya Arsitektur Pemukiman Desa Musim Soko, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Luar biasa sekali. Selanjutnya ada bidang dan minat keilmuan, ada konsentrasi arsitektur Islam dengan pendekatan teori sejarah dan kritik arsitektur, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Dan masih banyak lagi, saya tidak akan bisa sebutkan satu-satu. Oke, lanjut ke pengajarannya. Yang pertama ada pada tahun 2016 yang terbaru, 2016 sampai sekarang sebagai dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya ada agenda penelitian. Untuk yang terbaru ada 2020 sekarang topik penelitian Masjid Stanford Gus, integrasi ruang masjid dan pasar. Selanjutnya ada penelitian. Untuk yang terbaru ada sebagai peneliti judul penelitian integrasi generasi muslim tanpa masjid, kajian filosofis arsitektur masjid kampus UMS, Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk karya tulisnya, yang pertama ada buku 2007 sebagai kontributor dan pracetak judul Postmodern Architect in Resident Design Anthology, editor NK Aswin Si Jenderal STMA, penerbit Yumedia College Denpasar Bali. Dan masih banyak lagi ada jurnal-jurnalnya. Untuk salah satu jurnalnya yaitu pada 2021, judul Integrasi Generasi Muslim Tanpa Masjid, Kajian Fungsional Arsitektur Masjid Kampus UMS. Terus beliau juga sebagai editorial untuk kuliah umum dan seminar dan kelas, banyak sekali, luar biasa sekali beliau ini ya. Yang terbaru ada 2 Februari 2021, CR2 sebagai narasumber judul Kematian Arsitektur Arus Utama dan terbitnya Arsitektur Islam, penyelenggara Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya ada kelas kursus workshop banyak sekali, luar biasa sekali pada pemateri kali ini. Dan untuk pameran 2009 ada judul karya Habitat of Warmadewa, pameran arsitektur dalam Pesta Kesenian Bali. Dan penghargaannya ada lulusan terbaik kedua jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Warmadewa periode wisuda Oktober 2010. Selanjutnya ada lulusan terbaik program studi S2 Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada periode wisuda ketiga tahun ajaran 2013-2014. Baik, luar biasa sekali untuk pemateri pada kali ini. Dan untuk itu, kepada pemateri saya silahkan. Suara saya terdengar, Mbak Rahma? Terdengar, Pak. Ya. Minta bantuannya, materinya ditayangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Ari dan Mbak Rahma, ya. Mas Ari yang menghubungi saya sehingga kita bisa berkolaborasi menyelenggarakan acara ini, dan Mbak Rahma yang memoderatori acara ini. Formal sekali Mbak Rahma, santai saja Mbak. Ya. Karena kita akan berbicaranya agak berat, jadi kita harus santai. Tadi bagus yang disampaikan Mbak Rahma itu, ya. Dan itu jarang sekali terjadi di forum-forum diskusi yang lain. Ya. Persiapkan alat tulis. Mungkin sudah ada yang lupa menulis sekarang gitu ya. 1 tahun tidak menulis, mungkin sudah ada yang lupa cara menulis. Nah, itu bagus tuh dari Mbak Rahma. Nah, ya. Ketika saya dihubungi Mas Ari pertama kali, ya, memang konteksnya beliau langsung menjurus pada ilmu sosial profetik gitu ya, atau ilmu profetik gitu. Kemudian saya menyanggupi dan saya berpikir, ya, kalau selama ini saya di berbagai forum itu menyampaikan ilmu sosial profetik dalam 2 konteks. Ya. Pertama dalam konteks bidang ilmu saya, arsitektur. Ya, saya menggunakan istilahnya arsitektur profetik. Dan itu forumnya biasanya di kalangan asosiasi, ya, asosiasi peneliti arsitektur maupun ilmuwan dan arsitek gitu ya. Kemudian konteks kedua, saya menyampaikan ilmu sosial profetik ini dalam konteksnya integrasi antara Islam dan iptek modern. Gitu ya. Ya, kalau yang pertama yang di bidang arsitektur itu, saya menyampaikan hasil-hasil penelitian saya berkaitan dengan arsitektur profetik, ya, yang berangkatnya dari ilmu sosial profetik ini. Kemudian kalau di konteks yang kedua itu, saya berupaya memperkenalkan pemikiran Kunto Wijoyo, yakni ilmu sosial profetik. Ya, di tengah beragam diskursus berkaitan dengan integrasi antara Islam dan iptek modern. Salah satunya ada Ustadz Ahmad Tohafaz yang sudah diboyong oleh inspirasi malam gitu, dengan titik ba gitu ya. Tetapi saya berpikir, ya, bagaimana ilmu sosial profetik ini bisa direalisasikan, bukan saja diobrolkan gitu ya. Kalau di bidang arsitektur kami merealisasikan gitu ya. Tapi di persoalan integrasi antara Islam dan iptek modern selama ini bagi saya tidak maksimal. Karena ilmu sosial profetik hanya berhenti menjadi obrolan gitu ya. Obrolan malam. Ya. Semoga di inspirasi malam tidak begitu. Ya. Obrolan malam, setelah itu ya tidak ada follow up-nya lah gitu, tidak ada realisasinya lebih lanjut. Kemudian saya berpikir bagaimana caranya ilmu sosial profetik ini bisa direalisasikan, khususnya di kalangan kawan-kawan mahasiswa, ya. Dan Mas Ari menyambut sekali ide ini, ya. Semoga kedepannya ada follow up dari acara ini, seperti yang disampaikan Mas Ari, ada agenda penelitian, dan kami di SID Institute juga memiliki agenda penelitian, ya, yang berangkat dari ilmu sosial profetik ini. Tetapi ya, pekerjaan saya menjadi bertambah karena untuk di kalangan mahasiswa dan untuk tujuan kita yang berbeda, realisasi begitu, ya, bukan hanya obrolan, saya harus merepackage ya, materi yang selama ini pernah saya sampaikan. Kalau tadi malam Mas Ari sudah bertandang ke forum yang berbeda gitu ya. Ya. Saya tidak akan menggunakan format itu gitu ya. Saya tidak akan menggunakan format materi itu. Tentu akan berbeda sekali untuk tujuan kita yang semoga berlanjut jangka panjang gitu ya. Realisasinya jangka panjang ini berlanjut, sehingga saya harus merepackage untuk tujuan itu dan untuk kawan-kawan mahasiswa. Saya mencoba untuk menyampaikan materi semudah mungkin gitu ya. Semudah mungkin. Dan semoga ada pantikan dari situ, nanti kawan-kawan bisa terus mendiskusikan ini sambil nanti kita belajar merealisasikan gitu ya.
ada 3 rangkaian materi ya. Saya coba dulu 3 lah, gitu karena Mas Ari langsung nembak 15. Ya, saya nggak tahu ya ke depan waktu saya bagaimana gitu. Jadi saya coba 3 dulu lah, sambil saya berpikir kembali bagaimana merepackage materi ini gitu loh ya. Karena forum kita akan berbeda gitu ya. Ya kalau di SIT itu 15 sesi itu karena bagian dari penelitian kami di SIT, sehingga harus 15 sesi gitu ya. Jadi setiap sesi itu hasil penelitian kami sampaikan. Gitu. Jadi kita coba 3 dulu. Yang pertama adalah mengenal zaman gitu ya. Ya. Nah, sebelum kita bertindak gitu atau action gitu ya, kita harus tahu dulu kita ini sedang hidup di zaman apa gitu. Ya. Ya. Segala itu dapat pahala gitu, tapi belum tentu ada dampak gitu loh. Belum tentu amal kita berdampak. Nah, gitu. Niat baik itu urusan kita dengan Allah gitu. Insya Allah ada pahala. Tapi belum tentu ada dampak. Dan itu kita rasakan lah. Kehidupan kita begini-begini saja gitu. Ya. Ada tidak perubahan signifikan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi? Ya, nggak ada. Indikator mudahnya setiap 5 tahun kita masih dibohongi gitu. Ya. Kan berarti kita tidak melangkah kemana-mana. Itu dikarenakan kita tidak mengenal zaman. Kita ini sedang hidup di zaman apa. Begitu juga ketika kita bicara Islam. Ya, kita ini sedang berbicara Islam, pemahaman keislaman kita dalam konteks zaman apa gitu loh. Apakah kita berbicara apakah bayangan kita terhadap Islam itu abad 7 Masehi di padang gurun pasir? Apakah ketika kita berbicara Islam, pemahaman kita adalah di masa Abbasiyah, ya, abad ke-8, 9, 10 itu. Ya. Atau ketika kita berbicara Islam, Islam yang kita bicarakan di masjid itu, begitu kita keluar masjid, kita bingung Islam itu mau diapain. Itu karena kita tidak mengenal zaman. Nah, zaman apa yang dimaksud oleh Kunto? Ya, seperti gambar yang saya sampaikan, kita ini hidup di zaman industrialisasi. Zaman yang tidak ada presidennya di masa yang lalu. Kita belum pernah mengalami zaman ini. Atau kita sebut dengan zaman modern. Zaman modern yang baru. Ini zaman yang sangat terobsesi dengan sesuatu yang baru. Sehingga tradisi itu mudah sekali ditinggalkan. Dan kebaharuan itu ya dimungkinkan dengan sokongan teknologi dan ekonomi. Jadi kita ini hidup di zaman yang sangat obsesi sekali dengan sesuatu yang baru. Dan kebaharuan itu ya dijamin keberlangsungannya melalui teknologi dan ekonomi. Ya, gitu. Sehingga di dalam buku Kunto Wijoyo, buku berjudul Budaya dan Masyarakat, ya, ini karya kedua Kunto yang non fiksi, terbit tahun 87, ya. Buku ini terbit tahun 87, diterbitkan kembali tahun 2006, ya. Beliau mengatakan manusia modern, ya, manusia yang hidup di kota-kota besar itu, ya, termasuk Makassar salah satunya, ya. Manusia modern itu membangun dunianya sebagai sebuah mesin. Jadi peradaban modern itu menggunakan metafor atau analoginya mesin. Yang tidak pernah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya.
Karena begitu terobsesinya dengan kebaharuan yang dihasilkan oleh teknologi mesin itu ya. Kalau katanya Profesor Armahidi Mahzar gitu ya, yang menyebabkan teknologi modern itu berbeda dari teknologi pramodern itu karena teknologi modern disebut oleh beliau arkeoteknik. Bukan hanya teknologi mekanik gitu ya, tapi teknologi itu memiliki artefak yang besar sekali, mesin gitu. Bayangkan kalau kawan-kawan merenungi kereta api itu ya. Satu lokomotif dia mampu menggeret beratus-ratus bahkan beribu-ribu ton. Kita manusia ya menggeret satu gerbong aja nggak bisa kita. Ya, tapi dengan satu lokomotif diesel ya itu kita bisa menggeret sampai 10 sampai 12 gerbong kereta. Luar biasa, mesin besar yang diciptakan manusia itu. Ya. Yang sekarang menghubungkan sisi barat sampai sisi timur Pulau Jawa. Saya nggak tahu di Makassar ya, saya belum pernah ke Makassar gitu ya. Itu. Luar biasa ya. Analoginya mesin. Jadi di dalam peradaban modern segala halnya itu dianalogikan dengan mesin. Saking manusia terobsesi dengan teknologi yang namanya mesin, yang dengan itu manusia selalu dapat mencapai kebaharuan. Gitu ya. Contoh di bidang arsitektur ya. Le Corbusier, seorang tokoh arsitek modern itu menganalogikan rumah dengan mesin. House is a machine for living in. Jadi dia mengatakan rumah itu sebuah mesin untuk kita tinggal. Kalau dalam filsafat metafisikanya itu dikenal dengan deisme. Gitu ya. Jadi dunia ini bekerja ibarat mesin yang mekanik gitu. Ya. Tuhan menciptakan dunia beserta isinya yaitu sepanjang 7 hari, selama 7 hari. Setelah itu Tuhan itu pensiun. Ya. Tuhan hanya melihat dunia ini berjalan seperti mesin. Day itu jam gitu ya. Ya. Karena jam itu rumit ya, dan dia mesin dan bisa berjalan itu. Ya. Bisa bergerak, bisa beroperasi itu ya. Deisme. Jadi dunia itu dibaratkan seperti jam gitu, mesin jam berdetak sendiri gitu ya. Setelah pembuat jamnya, clockmaker-nya, si Tuhan itu selesai membuat jamnya, jam itu bekerja sendiri tanpa butuh Tuhan lagi. Nah, nanti ujungnya ateisme gitu. Dunia ini benar-benar seperti mesin yang tanpa asal usul gitu. Jadi kata Kunto, manusia modern ini hidup di dunia yang seperti mesin yang menakjubkan, mekanik. Dunia modern itu dunia mekanik. Tetapi kemudian mesin itu menguasainya. Dan ini menjadi salah satu PR besar manusia modern. Ketika manusia modern itu sudah selesai membuat teknologi, terjadi determinisme teknologi. Teknologi itu mempengaruhi kita. Gitu. Dan masalah itu sudah dimulai dari tahun 1920-an. Sudah dimulai dari tahun 1920-an. Ketika manusia sudah selesai membuat mesin, teknologi mesin itu, kemudian teknologi mesin itu mempengaruhi manusia. Menjadi determinan. Bahkan kadang sifatnya absolut. Gitu ya. Manusia tidak bisa lagi berhadapan dengan mesin atau mengalahkan mesin yang dia ciptakan gitu ya. Contohnya apa? Seperti contoh yang disampaikan Neil Postman itu menarik ya. Neil Postman, seorang guru besar ilmu komunikasi dari New York University ya. Neil Postman itu mengatakan ya, salah satu teknologi menakjubkan yang pertama-tama dicipta oleh bangsa barat itu jam mekanik, jam mekanik. Yang awalnya jam itu ya merupakan pesanan dari gereja Katolik. Jadi gereja Katolik butuh jam ya. Untuk mengatur jamaahnya kapan beribadah. Nah, dia butuh jam. Kalau kita sholat kan pakai pergerakan alam,
Dan jam itu kemudian menentukan. Jam itu mengikuti waktu pergerakan alam, kan begitu. Tapi dalam idenya gagasan Katolik itu, ya karena mereka tidak memiliki waktu tertentu untuk ibadah, sekarang mereka ingin membuat waktu sendiri dengan jam. Dengan jam. Sehingga mereka bisa mengatur jamaahnya, kapan harus ibadah, kapan harus ke gereja, lihat jam. Katanya Bosman. Kemudian ya setelah jadi jam yang kemudian ditaruh di menara gereja itu, ya jadi menara gereja bukan lagi lonceng, tapi dilengkapi dengan jam. Gitu ya. Kalau kawan-kawan nonton film National Treasure itu ya kan ada itu ya, menara gereja ada lonceng, ada jamnya gitu ya. Yang lama-lama kemudian loncengnya diganti dengan jam, tidak ada lagi lonceng. Lama-lama ide itu dilirik oleh pemilik pabrik. Gitu lah. Ya. Pada awal abad ke-20-an lah. Ide itu dilirik oleh pemilik pabrik. Jamnya itu masih jam analog ya, jam yang 12 angka itu muter itu, masih itu, belum jam digital. Nah, kemudian ya manajemen yang sama untuk ibadah di gereja diterapkan untuk pabrik. Dengan jam analog yang sama, manajemen yang sama diterapkan untuk pabrik. Ya, dari sanalah pengaturan tenaga kerja itu dimulai. Kalau dulu enggak, awal-awal revolusi industri itu enggak, ya orang kerja sampai sehabis-habisnya dia. Ya kan, bahkan Marvin Perry, ya seorang sejarawan Barat, ya, di 2 jilid bukunya tentang sejarah peradaban Barat, History of Western Civilization, kalau tidak salah judul bukunya, itu mengatakan di awal-awal revolusi industri, ya jam kerja bagi seorang pria dewasa itu mencapai 20-an jam gitu. Kalau kita konversi dengan waktu sekarang gitu ya. Kenapa orang dipaksa kerja sampai habis tenaganya? Ya, nggak ada batasan waktu dia kerja, nggak ada. Ya. Karena ketika itu jam belum diterapkan. Ya, ketika jam itu diterapkan, maka dimulailah kehidupan mekanik dalam ekonomi itu, kata Neil Postman. Jam berapa harus masuk kerja, jam berapa istirahat, jam berapa pulang gitu. Nah, hari apa libur, kemudian diluaskan waktu itu hari apa libur dan segala macam. Ya. Kalau katanya Alvin Toffler, maka kita mengenallah manusia-manusia mesin gitu. Ya. Manusia yang harus menuruti jam berdetak. Awalnya kita buat jam, kemudian jam mengatur kita. Itu yang dimaksud oleh Kunto. Ya. Ya. Jadi mesin itu sekarang menguasai kita. Ya. Kalau kita jadi karyawan gitu ya, jam berapa kita tidur, jam berapa kita bangun itu kan ditentukan. Ya. Sehingga otonomi kita sebagai manusia hilang sebenarnya. Ya. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu hilang loh. Katanya sosiolog Amerika, saya lupa ya, buruh kerah putih itu. Pegawai itu buruh kerah putih. Ya. Dia pakai baju rapi, gitu, kemeja, pakai dasi, gitu. Keren sekali kelihatannya dia. Tapi kata itu sosiolog itu buruh itu dia. Sok keren aja. Itu buruh. Dia tidak punya otonomi diri, gitu loh. Ya, hidupnya diatur jam dia. Ya, kan Alvin Toffler mengatakan itu dia berhenti jadi manusia dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dia bukan manusia jam itu. Dia bukan manusia jam itu. Itu salah satu jam saja. Ya. Bahkan kemudian Anthony Giddens, ya, Anthony Giddens, seorang sosiolog dari Inggris, ya, itu melanjutkan pembahasan jam, ya, melanjutkan pembahasan jam sampai pada jam digital. Jam digital itu mengerikan dari segi filosofinya, kata Anthony Giddens. Kalau kita baca bukunya Anthony Giddens ya. Kalau jam analog, jam itu kan masih muter, ya. Jam itu masih muter. Umpamanya jam 12, ya. Untuk kita mengetahui ini 12 malam atau 12 siang, kita harus melihat alam dulu toh. Ya. Coba ini kawan-kawan sumpamanya hibernasi nih ya. Hibernasi panjang, terus lihat jam analog jam 5. Ini jam 5 sore apa jam 5 pagi nih masalahnya.
kan harus keluar rumah dulu. Atau paling nggak buka jendela dulu. Jadi jam analog itu, ya walaupun dia sifatnya mekanik, tapi masih ada keterhubungan kita dengan alam. Karena untuk tahu ini siang, ini malam, ini pagi, ini sore, kita harus buka itu jendela. Paling nggak kita harus melihat alam. Gitu ya. Tapi jam digital itu benar-benar memutus manusia modern dari alam. Dikenalkanlah sistem waktu IMPM. Tanpa kita melihat pergerakan matahari, umpamanya di mall lah kawan-kawan itu kan biasa tuh di mall kan sampai lupa waktu. Ya, masuknya pagi jam 9 pagi, tiba-tiba keluarnya sudah isyaan gitu biasa toh. Khususnya yang muda-muda ini gitu ya. Apalagi banyak mall sekarang pakai coworking space ya, itu bisa tidur di mall itu ya. Jam digital itu mengerikan karena kata Anthony Giddens, jam model seperti itu memutus kita dari alam. Dan itulah sisi ekstrim dari filsafat objektivisme modern. Manusia tidak butuh alam. Bahkan manusia memiliki kekuasaan penuh terhadap alam. Jam digital itu ya. Kita tidak perlu lagi melihat alam ini siang ini malam, jam ya. Antara jam 12 dengan jam 24 kan beda itu waktunya. Kita nggak butuh lagi matahari gerak itu. Nggak butuh ya. Dan jam digital, kata Anthony Giddens, ya, itu mempengaruhi persepsi kita bahwasanya waktu itu berjalan lurus, linear. Waktu itu berjalan linear. Karena bukan jam analog itu muter. Jam digital itu bergerak maju. Sehingga memudahkan manusia modern untuk melupakan sejarah, merupakan tradisi, merupakan masa lalu, dan lain sebagainya. Jadi bagi kawan-kawan yang susah move on, ganti jamnya jam digital. Ya. Jangan pakai analog. Nah, gitu ya. Nah, jadi salah satu ciri khas zaman industri adalah mekanik, dan itu ditentukan oleh waktu. Time is a money, kan gitu. Nah, ya. Bahkan hitungan waktu itu diberikan harga uang, gitu ya. Dalam manusia modern. Nah, Kunto Wijoyo berangkatnya dari sana untuk mengenal. Ya, kita hidup di zaman seperti itu. Bisa dilanjutkan. Ya. Nah, jangan terlalu jauh dulu. Ya, di slide nomor pertama dulu, slide pertama. Ya. Tentang sekilas Kunto Wijoyo. Nah, pasti masih banyak yang bingung siapa Kunto Wijoyo itu. Gitu ya. Kunto Wijoyo seorang pemikir Muslim, cendekiawan Muslim, dan seorang ahli sejarah di Indonesia, yang beliau sangat aktif di tahun 70, 80, 90, sampai awal 2000. Gitu ya. Nah, ketika Kunto Wijoyo meninggal, itu saya masih SMP ya. Saya masih SMA. Saya masih SMA. Ya, gitu. Nggak tahu kawan-kawan ya. Kunto Wijoyo meninggal tahun 2005. Tahun 2005 itu kawan-kawan masih di mana itu ya. Sehingga lumrahlah generasi sekarang itu tidak paham siapa Kunto Wijoyo gitu loh. Ya. Padahal Kunto Wijoyo ini karena background beliau adalah seorang sejarawan, beliau berhasil membedah zaman modern dalam konteks Indonesia. Dan beliau secara spesifik kemudian memberikan guideline kepada umat Islam. Kita ini umat Islam harus ngapain di zaman sekarang ini? Gitu loh. Ini Indonesia bukan Indonesia zaman kolonial nih. Bukan Indonesia zaman kerajaan nih. Gitu loh. Ini Indonesia zaman industri. Kita hidup di zaman 20 dan sekarang kita hidup di zaman 21. Nah, pertanyaan besarnya Kunto, Islam yang kita dapatkan atau warisi dari pendahulu kita yang dalam teks itu ya, Al-Qur'an dan hadis itu dan karya-karya ulama tertulis itu mau diapain sekarang itu? Gitu loh masalah. Kitab-kitab tafsir kita itu dari abad keberapa? Apakah sepenuhnya bisa kita gunakan untuk zaman sekarang? Itu pertanyaan besar Kunto yang disampaikan kepada umat Islam. Nah, dan nama besar Kunto ini muncul ya ketika
ketika di dunia ya itu sedang serempak terjadinya gerakan kritik terhadap peradaban modern, khususnya iptek modern. Kenapa? Secara faktual iptek modern menyebabkan banyak kerusakan. Ya, nanti kita akan bicarakan itu kerusakan itu. Seluruh dunia. Kunto Wijaya secara intelektual besar di Amerika ya, Columbia University, S2, S3 beliau di sana. Ya, dan di sana diskursus ilmu pengetahuan lebih maju daripada di Indonesia. Sehingga permasalahan relasi kita mengenal pada masa itu pribumisasi ilmu, gitu ya. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dimunculkan dari konteks-konteks lokal, ya, agar kita tidak lagi tergantung pada ilmu pengetahuan dari Barat yang faktualnya merusak, gitu ya. Tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu kita, tidak konteks dengan tradisi kita, tidak konteks dengan karakter manusia kita, tidak konteks dengan sistem keyakinan kita. Muncul pribumisasi ilmu. Kemudian juga muncul ilmu sosial mandiri dari Malaysia, Syed Hussein Alatas. Gitu ya. Kemudian muncul gerakan global yang namanya Islamisasi ilmu. Tokoh oleh mafia Berkeley, ya, dikatakan oleh mafia Berkeley ya dari Amerika itu, ya, sehingga kemudian Indonesia memasuki masa industrialisasi dengan modal dari Amerika, gitu, nah. Yang salah satu industri besar yang digerakkan oleh Orde Baru awalnya adalah industri tekstil. Sehingga muncul di Klaten, di Solo, di Jogja itu banyak industri tekstil ketika itu. Ya. Nah, salah satunya di Klaten. Ya. Kunto Wijaya itu menyaksikan bagaimana industri tekstil yang diprakarsai oleh pemerintah dan disokong oleh pemodal asing itu masuk. Gitu loh. Yang seketika industri tekstil itu kemudian membunuh ekonomi rakyat. Yang mereka produksi rumahan, buat kain batik segala macam itu sekarang habis dengan pabrik. Sehingga mau tidak mau, gulung tikar, produksinya di rumah tutup, kemudian menjadi pekerja pabrik. Dan sampai ketika beliau besar. Kemudian pengalaman kedua, tidak hanya industrialisasi, tetapi di Indonesia industrialisasi itu juga melibatkan kalangan pejabat. Karena industrialisasi itu digerakkan oleh pemodal asing, maka pemerintah itu harus menjamin stabilitas keamanan. Maka difungsikanlah Pancasila sebagai asas tunggal, gitu ya. Dihabisilah musuh-musuh ideologi Pancasila pada masa itu. Yang disaksikan oleh Kunto Wijaya adalah represi pemerintah terhadap orang-orang yang diklaim berseberangan dengan Pancasila. Diculik itu. 2 orang tetangga Kunto itu diculik oleh pemerintah, disiksa, yang satu meninggal, yang satu cacat seumur hidup. Itu membekas juga dalam kenangan Kunto. Bagaimana ekonomi rakyat mati, ya, bagaimana tetangganya itu dihabisi pemerintah, bagaimana tetangganya dihabisi pemodal asing, bagaimana tetangganya dihabisi pemerintah. Dalam bayangan Kunto, industri yang melekat itu, kenangan industri yang melekat dalam Kunto itu. Yang kemudian nanti pada puncak karir beliau merumuskan ilmu sosial profetik berangkat dari pengalaman buruk itu. Berangkat dari pengalaman buruk. Gitu. Ini bisa kawan-kawan baca sendiri lah. Gitu ya. Tapi konteksnya Kunto itu ya. Beliau punya pengalaman buruk dengan industrialisasi yang berjalin kelindan dengan
diideologisasi oleh pemerintah, kemudian beliau muncul ketika sedang panasnya pembicaraan Islam dan sains modern di Indonesia, gitu, tahun 80-an. Ya. Bisa dilanjutkan di slide 2A. Nah, ini saya agak cepat ya. Ketika Kunto mengkritik industrialisasi, jadi sebelum kita bicara ilmu sosial profetik dan lain sebagainya, ya Kunto itu mengawalnya dengan kritik industrialisasi, gitu ya. Mencari dulu ada masalah apa di industri kita ini, gitu ya. Sehingga kita bisa mengenali zaman kita dengan baik. Kunto pintu masuknya adalah proses simbolis. Dan proses ini sama yang digunakan oleh Erich Fromm. Erich Fromm itu seorang sosiolog ya, psikoanalis dari Mazhab Frankfurt yang kemudian secara intelektual besar di Amerika. Bukunya Erich Fromm sekarang banyak diterbitkan ulang ya. Salah satunya The Art of Love ya, seni mencintai gitu ya. The Art of Loving apa gitu ya. Karena bagi Erich Fromm orang modern itu dia tidak bisa mencintai dengan tulus. Jadi lebih selamat bagi kalian kalau mencari pasangan hidup dari desa. Kalau percaya dengan Erich Fromm loh ya. Karena orang modern itu dia tidak bisa mencintai dengan tulus. Ya. Cintanya itu berpamrih. Baca bukunya Erich Fromm. Dan Kunto Wijaya terpengaruh Erich Fromm. Ketika mengkritik industrialisasi, pintu masuknya adalah proses simbolis. Ya. Proses simbolis itu merupakan, semoga ada kawan-kawan dari jurusan antropologi ya, pasti akan paham sekali. Proses simbolis itu merupakan kegiatan kebudayaan, aktivitas kebudayaan, bagaimana manusia itu memaknai hidupnya. Gitu loh. Sehingga dirinya itu merasa penuh. Gitu ya. Apa yang dia lakukan sehari-hari itu memang benar-benar bermakna bagi dia, sehingga dia memiliki semangat hidup. Itu proses simbolis, memaknai dunia, memaknai hidup. Nah, proses simbolis inilah yang hilang pada zaman modern. Kenapa? Karena waktu kita sudah ditentukan secara mekanik sehingga kita tidak memiliki waktu luang untuk merefleksikan pengalaman hidup kita. Diri kita sudah sangat lelah gitu. Dari pulang kerja, hujan becek, nggak ada ojek lagi segala macam. Sampai rumah sudah tengah malam, tidurlah kita. Ya. Kemudian bangun pagi lagi, ya berangkat lagi, begitu terus. Ketika ketemu weekend, tubuh kita ini sudah benar-benar lelah untuk memikirkan makna-makna itu. Sehingga hidup kita ini berjalan saja dari satu bagian kalender ke bagian kalender yang lain. Tanpa kita sebenarnya tahu kita ini tujuannya mau ngapain tuh hidup ini. Makna itu hilang gitu loh. Kebermaknaan diri sebagai seorang hamba dan wakil Tuhan itu hilang. Gitu loh. Sudah terlalu lelah tubuh kita. Nah, Kunto masuknya ke proses simbolis itu. Ya. Kemudian dalam psikologi muncul logoterapi, logosentrisme oleh siapa? Viktor Frankl. Ya. Bagaimana manusia modern ini kembali menemukan makna hidup. Ya. Karena fatal loh. Ya. Ketika manusia tidak memiliki makna, hidupnya kosong. Ketika dia hidupnya kosong, ya dia tidak tahu lagi mau ngapain di dunia ini. Terhuyung-huyung hidupnya. Ya. Sehingga di negara yang industrinya maju, yang untuk mencapai kemajuan industri itu harus membuang tradisi dan agama, ya, maka tingkat bunuh diri itu tinggi. Tingkat bunuh diri itu tinggi. Contohnya Jepang dan Korea Selatan. Terlalu mekanik hidup itu di sana. Ya, di zaman modern, disebut dengan zaman baru ini kata Kunto Wijoyo, ya makna yang transenden itu hilang karena digantikan oleh nilai tertinggi yang disebut dengan efisiensi. Sesuatu itu menjadi benar kalau efisien. Efisien itu berkaitan dengan keuntungan materi. Jadi efisien dengan efektif itu berbeda. Ya, efektif itu keberfungsian, kebermanfaatan. Ya, efisien itu berkaitan dengan keuntungan materi.
Sesuatu menjadi benar kalau efisien. Bahasa ekonominya modal sedikit untung banyak. Makanya hari Senin harga naik terus toh. Ya, dari efisiensi ini nanti kita akan mengenal masalah apa tabungan, masalah investasi dan lain-lain sebagainya gitu. Daripada duitmu ya, kamu belanjakan, lebih baik duitmu itu kamu belikan rumah, 5 tahun lagi rumah itu kamu jual, harganya sudah 2 kali lipat. Karena efisien, toh? Daripada duit itu nggak jelas kemana-mana. Dan baru sekali ini dalam peradaban manusia, orang beli rumah tidak ditinggali dan kemudian dijual lagi. Di tengah banyak orang lain tidak punya rumah. Gitu. Ya, ini kata Ronggo Warsito, ini zaman edan nih. Ya. Orang beli rumah, nggak ditempati, dijual lagi. Di tengah banyak orang tidak punya rumah. Apakah efektif? Ya tidak efektif. Ya. Karena rumahnya tidak ditinggali, kok tidak ada kebermanfaatan secara fungsional di sana. Tapi apa efisien? Wah, efisien sekali daripada uang saya nguap kok. Nah, kemudian muncul juga namanya komersialisasi budaya. Ada pembedaan budaya orang kaya dengan orang miskin. Gitu ya. Kalau dulu orang itu dibedakan stratanya berdasarkan kedudukan politik, sekarang berdasarkan kepemilikan duit. Sehingga sekarang muncul kelas baru toh, YouTuber segala macam itu ya. Itu kelas baru itu ya. Dia bukan bagian dari elit perpolitikan ya. Dia bukan bagian dari ya, begitu ya. Bisa dilanjutkan slide-nya di slide 2B. Nah, di zaman modern industri ya, yang kita sekarang hidup di kota-kota besar itu ciri khasnya adalah ekonomi. Ya. Karena efisien itu dimensinya ekonomi. Efisien itu dimensinya ekonomi. Ya. Ciri khasnya kota-kota kita adalah pasar, ruang ekonomi. Kalau dalam ilmu PWK ya, perencanaan wilayah dan kota ya, jadi membuka kota baru itu harus membuka pasar dulu. Sementara Rasul Muhammad membuka Madinah itu permukiman hunian dan masjid. Pasar itu urusan terakhir. Kota modern itu pasar dulu. Ya. Semakin besar pasar akan menarik banyak tenaga kerja, orang untuk pindah ke kota itu. Maka nanti akan muncullah infrastruktur untuk mewadahi orang-orang yang pindah karena bekerja di pasar itu. Ya. Itu. Jadi untuk memekarkan kota juga begitu. Bagaimana kota Solo di arah utara kok nggak berkembang? Ya bangun sekarang pasar baru di sana. Apakah mall, apakah objek wisata, apakah rekreasi dan lain sebagainya. Sehingga nanti orang mau pindah ke Solo Utara untuk bermukim, bekerja di sana. Maka muncullah infrastruktur tumbuh di sana. Muncullah rumah sakit, muncullah sekolah dan lain sebagainya. Jadi orientasinya ekonomi, gitu. Hidup di tengah kota modern industrial ini. Sehingga orang itu berpindah-pindah kota hanya untuk mendapatkan ekonomi. Apalagi etika yang berlaku adalah etika Darwinian, ya, survival of the fittest. Ya, lulusan perguruan tinggi banyak, lapangan kerja terbatas, ya sudah saling sikut lah ini. Jadi kita 4 tahun dididik itu untuk saling sikut kita. Untuk memperebutkan lapangan kerja yang terbatas itu. Nanti yang main apa yang main, sogok menyogok dan orang dalam. Ya, survival of the fittest itu. Ya. Jadi cara hidup di tengah hutan dipakai untuk di tengah kota modern. Nah, karena dalam dalil ekonominya, ya sumber daya itu kan terbatas. Sementara keinginan manusia tidak terbatas. Perguruan tinggi terus-menerus menghasilkan lulusan, tapi lapangan kerja terbatas. Modal terbatas. Nah, gitu. Ya sudah, gontok-gontokan kita.
Sehingga orang ke Jakarta nggak dapat kerja, pindah dia ke Surabaya nggak dapat kerja, pindah dia ke Makassar nggak dapat kerja. Yang mendapatkan kerja itu ukurannya juga ekonomi. Ya, berapa UMR di sana? Khusyuk itu nggak bisa khusyuk kita di tengah gaya hidup yang mekanik. Nggak bisa kita khusyuk. Nah, apa yang harus dikorbankan? Keluarga. Yang disebut oleh Kunto Wijoyo itu close corporate society. Keeratan kekeluargaan itu hilang. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun itu asobiah. Soliditas dan solidaritas sosial itu hilang. Kita harus mencari pekerjaan dengan meninggalkan keluarga besar kita. Kakek, nenek, ayah, ibu kita tinggalkan tuh. Hanya untuk mengisi tabungan kita. Dasarnya apa? Efisiensi, nilai tertinggi. Ngapain kerja di Solo UMR nggak seberapa, kerja sama capek. Nah, sehingga kata Kunto Wijoyo, orang itu mengatakan, yes, ya, saya tinggal di kota, gitu ya. Dia tidak mengatakan saya hidup di kota, karena tidak ada kehidupan di kota. Bahkan di kota itu kecenderungannya adalah individualisme. Kata Kunto Wijoyo, individualisme itu melahirkan namanya organization man. Ya, kita secara sosial itu diatur dengan birokrasi. Apa contohnya RT RW itu kan birokrasi semuanya. Apakah kita kenal sesama RT RW? Ya enggak. Itu birokrasi sifatnya administratif saja. Bisa dilanjutkan. Di slide 2C. Nah, kehidupan industrial di kota besar itu juga mempengaruhi gerakan budaya agama kita, gitu loh ya. Ya. Kecenderungannya menjadi dua ya. Pertama, gerakan keagamaan Islam di tengah kota itu wataknya purifikasi, anti simbol, yang dinilai dengan bid'ah, klenik, khurafat dan lain sebagainya. Dengan kita menghilangkan simbol-simbol dari masa lalu, kita akan terjebak pada simbol-simbol modern. Itu masalahnya. Sehingga ini riskan sekali bagi gerakan budaya keagamaan Islam di tengah kota modern untuk dia larut dalam namanya budaya populer. Simbol yang lama dibuang dengan alasan purifikasi, itu bid'ah, klenik dan lain sebagainya. Terjebak dengan simbol-simbol budaya populer. Saking nggak punya simbol gitu, sehingga dari proses simbolik itu sebenarnya Kunto menginginkan budaya Islam yang kosmopolit itu seperti apa atau sebenarnya? Ya. Budaya Islam yang urban itu seperti apa? Itu menjadi pertanyaan besar. Ya. Nah, karena budaya populer itu kan sifatnya atau karakternya komodifikasi, komoditi gitu ya. Jadi budaya itu diperjualbelikan ya, efisiensi lagi gitu ya. Sehingga gerakan dakwah itu riskan sekali menjadi gerakan dakwah yang basisnya pasar. Maksudnya apa? Rebutan jamaah dengan simbol-simbol tertentu. Sebagaimana kita memperebutkan pasar ekonomi, kita juga memperebutkan jamaah. Jadi watak ekonomi itu kita bawa ketika berdakwah gitu loh. Sehingga muncullah
HTI, jilbab model tarbiyah gitu, atau jilbab model salafi gitu. Itu karena kita terjebak pada simbol-simbol khas industrial. Salah satu simbol khas industrial itu kan diferensiasi. Ketika pabrik menciptakan produk, dia itu membuat produk dengan prinsipnya diferensiasi. Untuk apa? Untuk akumulasi modal yang lebih tinggi. Nah, dibedakan produk itu, produk untuk anak-anak usia sekian sampai sekian. Nah, cara berpikir diferensiasi itu kita gunakan ketika dakwah. Kita membuat kelompok-kelompok yang kemudian kita mengeksklusikan diri dengan simbol-simbol kita sendiri. Yang kemudian simbol itu kita lempar ke pasar untuk memperebutkan jamaah yang lain gitu. Sampai musola saja jadi rebutan, ya. Kemudian kecenderungan kedua, kita tetap bertahan dengan simbol-simbol tradisional yang sebenarnya itu tidak konteks dengan perkotaan modern kita yang industrial. Tidak konteks kita. Namanya mau maulid, ya, mau mulut. Kemudian ada tradisi barzanjian. Ya. Bagi orang kota yang pegawai itu susah loh melaksanakan itu. Susah. Karena simbol tradisional itu kan basisnya komunal. Ya, basisnya komunal. Sementara di kota itu sekarang kita kecenderungan individualis gitu ya. Satu sisi ingin memegang simbol masa lalu, tapi sebenarnya nggak relevan dengan zaman sekarang. Satu sisi kita melempar simbol masa lalu dan kita terjebak dengan simbol-simbol masa sekarang. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita bingung mau ngapain nih sekarang. Tapi bisa dilanjutkan. Dan salah satu kebingungan kita terjebak dengan budaya populer. Contohnya apa? Lagu Aisyah itu. Nah, itu lagu populer, budaya populer. Menggambarkan Aisyah dengan vulgar, penuh hasrat gitu loh. Ya. Agar apa? Agar mudah dijual. Setelah itu. Mungkin kita butuh diskusi khusus lah masalah perkembangan kapitalisme ya, karena itu mempengaruhi kehidupan kota kita. Bisa dilanjutkan. Nah, ini identifikasi Kunto terhadap kehidupan industrial di zaman modern. Ya. Pertama terjadi universalisme budaya. Jadi budaya yang diproduksi oleh pemodal itu ya diupayakan menjadi budaya universal. Ya. Untuk apa? Akumulasi modal. Dengan apa? Dengan imperialisme budaya. Jadi kata siapa ya? Saya lupa. Peter Berger, kata Peter Berger. Ya. Orang itu bisa menjadi ala Amerika tanpa pernah dijajah Amerika. Orang itu bisa lebih Amerika daripada orang Amerika dari segi budayanya tanpa pernah dijajah Amerika. Melalui apa? Televisi. Universalisme budaya itu ya. Yang budaya itu menjadi komoditas gitu loh. Budaya itu menjadi komoditas. Kata Neil Postman ya, televisi itu adalah teknologi hiburan. Neil Postman banyak melakukan penelitian masalah televisi ya di Amerika. Jadi tidak bisa persoalan serius itu disampaikan di televisi. Jatuhnya apa? Menjadi hiburan. Maka muncullah Ustadz Seleb. Ya. Agama disampaikan di televisi dengan bahasan yang konyol gitu. Ya, karena televisi bukan untuk menyampaikan agama, tapi menjual loh. Iya, menjual gitu loh. Itu salah satu bentuk universalisme budaya. Sehingga kita menjadi, katanya Guy Debord ya, spectacle society. Kita itu suka menonton televisi karena kita terhibur. Sekarang HP itu ya, kita terhibur. Dan perlahan-lahan dari segi cara hidup kita berubah gitu ya. Universalisme budaya. Kalau dulu Amerika, sekarang sudah banyak tuh K-pop dari Korea Selatan gitu ya. Nah, orang bisa sampai begitu fanatik sekali gitu ya. Kemudian individualisme ya. Itu menjadi tantangan bagi kita umat Islam yang punya konsep ummah gitu ya. Kita kesatuan sosial
yang berasaskan pada keimanan tauhid gitu ya. Dengan adanya individualisme dalam kehidupan kota, ya umat kita tercecer jadi gitu ya. Kemudian dehumanisasi ya. Dehumanisasi ini pertama disebabkan oleh sains ya. Sains yang ateistik ya. Kita semakin belajar semakin jauh dari iman, dari Tuhan ya, sehingga kita tidak memahami hakikat diri kita gitu ya. Kemudian birokrasi, kehidupan modern itu kehidupan birokrasi. Ya. Sistem itu lebih utama daripada manusia. Contohnya apa nih COVID nih? Ya, sehari kita ngelihat angka 54.000 sekian. Ya, itu dampak dari saintifikasi, ya, saintisasi, sainsisme, dan birokrasi. Ya. Kita melihat angka. Manusia itu kita angkakan, sehingga kehidupan industri itu kehidupan abstrak. Ya. Untuk mengatur pekerja pabrik yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, itu nggak bisa. Si A, si B, si C dilihat sebagai personal nggak bisa, habis waktunya. HRD itu melihat mereka angka-angka 1, 2, 3, 4. Dan itu diterapkan dalam kehidupan kita. Di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, gitu. Di bidang sosial, gitu ya. Pak RT, berapa jumlah wargamu? 40 orang. Nah, 40 orang itu manusia loh masalahnya. 40 orang itu bukan 40 kepala, tapi ada si A, si B, si C, si D, segala macam. Itu namanya birokrasi. Untuk kemudahan mengatur. Sehingga disebut dengan organization man. Gitu. Dan itu menyebabkan kita tidak mengenali hakikat diri kita dan hakikat kita sebagai umat. Yang muncul apa? Keterasingan diri. Kita nggak tahu sebenarnya tujuan hidup kita ini mau ngapain. Apa alasan kita tetap hidup sampai besok pagi? Selain untuk bekerja. Tapi kan kita tetap mengaji. Di masjid kita bisa takbir. Begitu keluar masjid, bingung kita. Mau ngapain kita dengan pengajian itu? Ini yang disebut dengan dalam bahasa psikologinya split personality, keterbelahan personal. Kita di masjid dengan kita di tempat kerja, itu kita yang berbeda loh. Kita yang khusyuk ketika sujud dengan kita yang senang ketika menerima gaji, itu kita yang berbeda loh. Itu salah satu, kalau bahasa sosiologi yang Durkheim itu anomi. Ya. Terasing kita dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kelas sosial tertutup. Semakin orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Gitu ya. Kapitalisme yang menjanjikan mobilisasi sosial vertikal itu tidak terjadi. Karena dalam paradigma ekonomi kapitalisme itu kan trickle down effect gitu ya. Untuk memberantas kemiskinan, yang kaya harus semakin kaya agar mereka bisa membuat lapangan kerja yang lebih banyak untuk orang miskin. Gitu. Kenyataannya kan nggak terjadi. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Jadi kita tuh senang dibohongi sebenarnya gitu loh. Ya. Senang dibohongi gitu. Apalagi pada masa Orde Baru, mengerikan itu ya. Muncul kelas konglomerat baru itu. Bisa dilanjutkan? Nah, lalu apa yang harusnya dilakukan dengan budaya industrial di tengah kota modern? Ya, Kunto Wijoyo menawarkan strategi budaya 2 poin ini. Ya. Pertama, universalisasi. Bagaimana toh umat Islam ini, khususnya umat Islam ya, konteksnya umat Islam sajalah gitu ya. Bangsa Indonesia terlalu rumit bahasanya. Bagaimana umat Islam ini dia menjadi benar-benar kesatuan umat yang punya budaya sama, simbol-simbol yang sama. Gitu ya. Dia tidak terpisahkan oleh kelas ekonomi, kelas politik. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Bagaimana merealisasikan itu sebagai kesatuan umat? Bahwasanya yang kita patuhi, ya, yang menempati puncak dari struktur sosial kita itu adalah orang-orang berilmu, bukan orang-orang politisi dan bukan orang-orang kaya. Gitu loh. Jangan sampai kita terpecah gara-gara masalah kedudukan ekonomi dan kedudukan politik. Kita itu harus menjadi kesatuan umat, bahasa Kunto itu universalisasi. Ya.
Dan ketika kita sudah bicara umat, kita tidak bicara lagi hubungan sosial kontraktual. Kalau saya zakat, untungnya saya apa? Gitu loh. Kok saya infak, untungnya saya apa? Enggak. Yang kontraktual kehidupan modern itu harus disingkirkan. Gitu. Kemudian kedua adalah transendensi. Ya. Bagaimana agama ini turut aktif ya untuk menyelesaikan masalah kehidupan industrial ini, agar umat Islam ini kembali dekat dengan Tuhannya, ya, dengan cara kita menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang sudah dialami oleh umat Islam pada hari ini. Ya. Gitu, ya. Transendensi. Jadi mendekatkan manusia dengan Tuhan pada masa sekarang itu bukan dengan simbol normatif ya ayuhan nas taqullah, enggak gitu gitulah. Dia tetap lapar itu. Dibawakanlah ayat-ayat tentang puasa. Ya, sehari-hari dia sudah puasa, mau ngapain? Puasa kadang nggak bisa makan gitu loh. Jadi mendekatkan Tuhan itu dengan cara mengeluarkan dia dari kelaparan. Mendekatkan manusia dengan cara memerdekakan dia lagi sebagai manusia yang hanya tunduk patuh kepada Tuhan, bukan kepada sistem yang zalim. Nah, berangkat dari sinilah nanti Kunto memperkenalkan banyak gagasan yang lain yang insya Allah akan kita bicarakan di sesi-sesi selanjutnya. Ya Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Rahma. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih kepada narasumber. Sekarang memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Boleh untuk rekan-rekan semua yang jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Dari Teh Anissa, Mbak Anissa ya, boleh, mangga. Oh, dari Bandung toh? Dari Garut. Dari Garut. Ya. Boleh, Mbak Anissa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak, saya Anissa Aulia dari Palopo, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, kok katanya dari Garut? Oh, bukan, moderatornya yang dari Garut. Oh gitu, silakan Mbak Anissa. Mengenai tadi Kak, manusia modern itu telah membangun dunianya sebagai sebuah mesin yang menakutkan dan kemudian mesin itu menguasainya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan penciptanya sendiri? Misalkan saya ambil contohnya Facebook. Facebook kan diciptakan mesin itu yang menguasai manusianya kembali. Bagaimana dengan pencipta media sosial itu? Apakah mereka juga dikuasai oleh ciptaannya sendiri atau hanya memang para konsumen yang dikuasai oleh ciptaan orang-orang tertentu? So, itu saja Kak, terima kasih. Suaranya hilang ya Mbak Anissa ya? Hilang Kak. Hilang. Saya kembali Kak. Ya, silakan. Pertanyaan saya mengenai aspek satu tadi kan ada itu tentang bahwa zaman sekarang itu adalah zaman industri di mana manusia itu adalah sebuah dianalogikan sebagai manusia mesin yang menciptakan suatu mesin, tapi mesin itu kembali yang menguasainya. Pencipta media sosial itu sendiri. Kan di situ dijelaskan bahwa manusia. Berarti yang mereka pencipta itu apakah dikuasai kembali oleh apa yang dia ciptakan? Atau hanya
para konsumen saja yang dikuasai, tapi yang pencipta itu tidak. Bagaimana menurut Kakak? Ya, saya sudah bisa menangkap. Saya tidak tahu ya sinyal saya yang bermasalah atau sinyalnya Mbak Anissa. Ya. Semoga suara saya masih lancar gitu ya. Masih terdengar dengan baik. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan Mbak Anissa. Media sosial itu kalau kita menggunakan periodisasi perkembangan teknologi dari Profesor Armedi Mahzar itu disebut dengan metateknik gitu ya. Teknologi digital itu metateknik. Barangnya hampir tidak ada, gitu, tapi dunia maya itu ada, toh. Tapi bentuknya seperti apa kan kita nggak tahu, karena itu dunia algoritma. Gitu ya. Tidak seperti arkeoteknik di zaman industri awal ya, mesinnya besar-besar. Metateknik itu ya, mesinnya hampir tidak ada, tapi teknologinya semakin maju. Semakin punya kuasa yang besar dia, teknologi itu. Nah, media sosial itu bagi konsumennya sudah merubah cara berkomunikasi secara sosial. Gitu ya. Dan itu sebenarnya hanya memperkuat relasi sosial pada ciri khas dari zaman modern. Jadi gini, dalam sosiologi itu ada 3 jenis relasi sosial, gitu ya. Pertama relasi sosial primer, gitu ya, kita dengan keluarga kita. Ya. Saya ngobrol dengan bapak saya itu relasi primer, gitu, relasi sosial primer. Ya. Kemudian relasi sosial sekunder, saya dengan lingkungan permukiman saya. Nah, saya ngobrol dengan tetangga saya itu relasi sosial sekunder. Relasi sosial tersier itu relasi sosial tingkat ketiga, ya itu ketika saya ngobrol dengan teman kerja saya yang kita tidak tinggal serumah dan tidak satu perumahan. Gitu ya. Jadi dia rumahnya jauh, gitu ya, dan kita mengadakan komunikasi ketika di kantor. Gitu. Nah, media sosial itu sebenarnya memperkuat karakter relasi sosial pada zaman modern, yakni relasi sosial tingkat ketiga tadi yang tersier. Dengan adanya media sosial, kita akan memperkuat relasi sosial yang ketiga tadi itu, dengan melemahkan relasi sosial primer dan sekunder. Gitu. Kita seakan-akan terhubung dengan dunia, gitu. Kita bicara dengan banyak orang di belahan dunia yang lain, tapi kita hampir tidak pernah menjalin relasi sosial dengan keluarga maupun dengan tetangga kita. Gitu. Itu dampaknya bagi konsumen. Gitu. Jadi dia sangat bergantung sekali dengan media sosial untuk menjalin relasi sosial. Jadi relasi sosial tatap muka yang itu adalah wilayahnya primer dengan sekunder, itu sudah mulai melemah. Bahkan sekarang relasi primer itu beralih pada relasi tingkat ketiga. Ketika kita berada jauh dari orang tua kita, gitu ya, tidak bisa menjalin relasi sosial secara langsung, kita menggunakan perantara teknologi. Itu sudah menjadi relasi tingkat ketiga tadi itu. Kita hanya menghubungi orang tua kita hanya 1 hari dalam 1 pekan gitu. Nah, itu sudah menjadi relasi tersier itu, yang seharusnya menjadi primer. Gitu. Dan dalam titik ekstrimnya media sosial bagi penggunanya, kalau kita tidak menjaga relasi primer dan sekunder ya, titik ekstrimnya itu kita menjadi manusia modern yang tidak memiliki penyangga sosial. Kita itu kan tidak bisa hidup sendiri. Sehingga Islam itu tidak memperkenalkan hidup seorang diri. Kita ketika lahir di dunia, kita sudah menjadi bagian dari satu keluarga. Sehingga Tuhan tidak melahirkan kita dari batu seperti Sunggokong itu. Kita lahir di dunia, kita punya sokongan sosial. Apa keluarga? Ketika kita sudah semakin meningkat usia kita sokongan sosial itu kan semakin kuat. Ya, ada lingkungan permukiman kita. Nah, di zaman modern dengan teknologi media sosial, yang primer dengan yang sekunder itu hampir hilang, gitu ya. Kita hanya mengandalkan relasi sosial yang tingkat ketiga tadi itu, yang sebenarnya itu sifatnya tidak faktual, gitu ya.
jumlah pertemanan kita di Facebook ya itu tidak berbanding lurus dengan kuatnya pertemanan kita itu sebagai penyangga sosial kita. Ketika terjadi sesuatu dengan diri kita, ya pertemanan Facebook saya 2000 sekian. 2000 sekian itu tidak menjadi penyangga sosial saya. Sehingga manusia modern itu dia seakan-akan ya terhubung dengan dunia, tapi sebenarnya dia hidup sendiri gitu loh. Dan manusia seperti itu ringkih secara psikologis. Nanti dia mudah masuk dalam fasenya anomi itu, keterasingan diri. Nah, lalu bagaimana dengan penciptanya? Dia tetap bergantung pada teknologi yang dia ciptakan, ya. Dia memiliki ketergantungan dengan teknologi yang dia ciptakan untuk apa? Mendulang uang. Jadi kaya. Teknologi yang dia ciptakan menguasai dirinya, ya, untuk apa? Mencari uang. Akumulasi modal. Berani tidak itu buat media sosial banyak penggunanya dan diwakafkan. Nah, CSR itu kan bodoh-bodohan saja itu. Dia untung 1 triliun, dia CSR cuma 100 juta. Dia tetap untung toh, benar ya. Itu bisa baca bukunya Pak Radar Pancadahana ya. Ekonomi cukup. CSR itu akal-akalannya pemodal aja itu biar dia dilihat baik di publik, dia citranya baik. Ya dia CSR. Padahal keuntungannya itu berpuluh bahkan beratus-ratus kali lipat yang masuk ke kantong pribadinya dia. Nah, dia kan bergantung dengan teknologi yang dia ciptakan gitu ya. Dan ketergantungan kedua seorang penemu teknologi ya, ketika dia mencipta teknologi, dia selalu terobsesi untuk menciptakan teknologi yang jauh lebih baik lagi. Tidak ada batasan cukup gitu loh. Kapan saya harus berhenti? Kapan cukup? Kapan selesai? Facebook itu kan algoritmanya terus diotak-atik toh, untuk mendulang materi pemiliknya toh, agar semakin kaya. Nggak tahu Mark itu per menit dia dapat keuntungan berapa dari Facebook gitu ya. Google per menit dia dapat berapa keuntungannya itu. Kan itu terus diotak-atik, menciptakan mesin pencari yang lebih efisien, menciptakan media sosial yang lebih efisien. Ya, dibeli Instagram, dibeli WhatsApp segala macam. Dia terjebak dengan teknologi yang dia ciptakan sendiri sampai nggak tahu batasnya di mana. Sehingga di dalam nilai tertinggi efisiensi sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan industrialisasi, ya kata cukup itu hilang. Kapan cukup bagi kita ya? Kita sudah tidak tahu lagi batas cukup itu di mana masalahnya. Sudah menjadi kabur antara kebutuhan primer, sekunder dan tersier itu sudah menjadi kabur bagi kita. Sekarang kita ingin menguasai semuanya, kita ingin punya semuanya. Kita menjadi manusia yang terobsesi dengan konsumsi. Termasuk bagi seorang teknolog ya, dia terobsesi untuk terus menciptakan teknologi yang lebih efisien terus-menerus. Yang itu berkorelasi dengan keuntungan materinya dia. Berarti tidak diwakafkan ya, bingung dia. Ngapain saya kerja susah-susah membangun ini media sosial kalau pada akhirnya diwakafkan hanya dapat pahala. Kira-kira begitu Mbak Anissa, semoga bisa menjawab. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Pak. Gimana Teh Anissa? Ada tambahan atau ada tanggapan cukup untuk jawabannya? Siap, terima kasih Kak. Boleh. Mungkin untuk satu penanya lagi ya. Apakah ya, silakan, ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya, moderator. Boleh, mangga Mbak Melani, boleh. Mbak Melani. Oh, berarti Mbak Rahman dari Sunda toh? Ya, ya dari Sunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ya. Iya. Sebenarnya menarik sekali ya pemikiran Kunto Wijoyo ini. Saya tahunya Pak Kunto Wijoyo ini sebagai sastrawan, karena
pernah baca bukunya yang judulnya tuh Khutbah di atas Bukit atau apa. Dan beliau juga pernah disebutkan pemikirannya itu di salah satu buku dosen saya di Untirta. Ya. Jadi tahunya dari situ. Nah, latar belakang dari pemikiran Kunto Wijoyo ini, beliau melihat zaman yang terobsesi dengan sesuatu yang baru ya, yang canggih. Itu yang ukurannya itu cuma bisa dilihat dari ekonomi dan kecanggihan teknologi. Iya, jadi terbukti hari ini penilaian kita terhadap suatu negara dibilang maju itu dari dari ketahanan ekonomi dan kecanggihan teknologinya gitu. Kalau kata Pak Ari Ginanjar gitu, kita Indonesia negara berkembang gitu, kayak cuma melihat berkaca langsung sama satu itu saja gitu, teknologi sama ekonomi gitu. Nah setidaknya kalau kata pemikiran Pak Ari Ginanjar itu setidaknya untuk menuju ke mencapai negara maju atau yang diistilahkan dengan Indonesia emas gitu ya, itu setidaknya kita melewati 3 tahap. Yang pertama spiritualitas, mentalitas, dan kemudian baru pembangunan sosial ekonomi termasuk teknologi tadi gitu ya. Tapi kita kayak langsung meloncat ke tahap 3 itu tanpa melewati tahap spiritualitas atau mentalitas gitu, langsung ke pembangunan sosial ekonomi dan teknologi gitu. Meskipun bisa dibilang negara Amerika negara maju gitu ya. Mungkin mereka sudah melewati tahap ini, tapi kita tidak melihatnya dalam perspektif apa gitu mereka melakukan spiritualitasnya gitu. Itu aja Pak. Itu bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak Melani ya. Mbak Melani dari Garut juga? Bukan Pak, dari Banten. Dari Banten. Ya. Terima kasih Mbak Melani. Pertama ya, Kunto itu memang salah satunya juga selain sejarawan, beliau dikenal sebagai seorang sastrawan. Beliau memperkenalkan sastra profetik ya, sebagai realisasi dari ilmu sosial profetik. Gitu. Jadi kalau ada mengatakan Kunto cuma ngomong aja nggak ada hasilnya, sastra profetik itu hasil dari ilmu sosial profetiknya Kunto. Mengapa Kunto fokus pada sastra? Karena ketika mengkritik industrialisasi, Kunto pintu masuknya adalah proses simbolis mengenai pemaknaan manusia terhadap hidup dan dunianya. Agar manusia tidak terasing, dia harus diberikan kesadaran baru. Nah, kesadaran itu didapatkan dari sastra. Sehingga karya sastranya Kunto itu menggugah gitu loh. Ada masalah dengan diri kita, ada masalah dengan masyarakat kita, ada masalah dengan negara kita. Gitu. Ada masalah dengan dunia kita. Kenapa nggak langsung agama? Kembali lagi, ya. Pemahaman keagamaan kita itu belum konteks dengan zaman industri sekarang. Orang bisa saja dikasih dalil-dalil agama, kemudian dia sadar, setelah itu dia bingung keluar dari masjid mau ngapain dia. Sehingga banyak orang ikut pengajian, ujung-ujungnya apa? Dia memilih untuk tidak kuliah. Dia memilih untuk resign dari kantornya. Karena dia anggap kuliah itu di sana ilmunya sesat semua. Ya. Bekerja di tempat kantornya itu dia seperti menyembah togut segala macam. Maka semakin habislah kita umat Islam gitu. Dan gelombang itu saya alami ya ketika saya kuliah itu berbondong-bondong, ya teman-teman saya itu keluar dari perkuliahan. Ya. Kan dianggap kuliah itu ilmunya sesat semua, tidak sesuai dengan akidah. Selamatkan diri masing-masing. Nah, gitu. Ya. Ya. Jadi mental krisisnya umat Islam itu bukan menghadapi masalah, tapi lari dari masalah gitu. Dan itu bahaya itu ya. Nah, dan Kunto harapkan dengan sastra beliau itu beliau bisa memberikan kesadaran baru bagi umat Islam khususnya. Gitu ya. Sehingga beliau masuknya lewat sastra. Kenapa sastra? Sastra
beliau dengan format cerpen itu mudah sekali untuk dibaca dalam waktu singkat bagi orang-orang pekerja kantoran yang waktunya sudah mekanik gitu ya. Itu yang dilakukan Kunto. Dan kedua, yang disampaikan Mbak Melani itu sebenarnya Mbak Melani sudah punya kesadaran ada masalah dengan ilmu pengetahuan kita. Kenapa negara-negara di dunia itu langsung lompat pada pembangunan ekonomi yang disebut dengan paradigma ekonomi developmentalism gitu ya. Pembangunan suatu negara itu dilihat dari pendapatan gitu salah satunya dan produksi, tingkat produksinya dia gitu ya. Tapi tidak melihat pada kualitas manusianya karena memang teorinya begitu. Gitu. Kawan-kawan silakan baca bukunya Peter Berger, judulnya The Pyramid of Sacrifice gitu ya. The Pyramid of Sacrifice. Bagaimana penerapan developmentalisme itu